wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membaca cerita rakyat. Yang pertama-tama Ibu akan bertanya siapa yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan cerita rakyat itu? Tidak tahu. Cerita rakyat itu adalah cerita yang berasal dari masyarakat atau cerita yang berkembang di suatu daerah yang menceritakan tentang asal-usul suatu daerah tersebut. Nah, coba di sini ada yang udah tahu belum? Apa yang kalian ketahui tentang cerita rakyat? Ada. Oke, asal mula Danau Toba, terus legenda Sang Kuryang, terus Sipahipida, terus asal mula kota Dumai, terus Malin Kundang ya dan lain-lain. Oke. Di sini Ibu di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih yang ada di dalam cerita rakyat itu. Oke. Tolong perhatikan ya. Nah, yang pertama ada pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat atau cerita yang berkembang di suatu daerah yang menceritakan tentang asal mula suatu daerah tersebut. Lalu yang kedua ada macam-macam cerita rakyat, terbagi menjadi 7. Yang pertama ada legenda, sage, mite, fabel, paralel, jenaka, dan cerita terbingkai. Betul. Lalu yang kedua ada struktur dalam cerita rakyat, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengenalan, yang kedua peristiwa atau klimaks, yang ketiga ada penyelesaian atau resolusi ya. Lalu setelah struktur ada 2 unsur dalam cerita rakyat, memiliki 2 unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Ya. Di buku yang barusan Ibu berikan, di situ ada cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Coba kalian baca terlebih dahulu. Setelah dibaca, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Oke? Oke, sudah selesai membacanya? Setelah kalian membaca, di sini Ibu akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bisa dilihat? Bisa? Yang pertama ada kolom what I know, apa yang saya ketahui. Tadi apa yang kalian ketahui? Ada cerita rakyat dan Malin Kundang dan ibunya. Terus yang kedua, what I want to know, apa yang ingin saya ketahui. Yang pertama ada pengertian rakyat. Lalu yang kedua, Siapa tokoh protagonis dan antagonis. dalam cerita rakyat Malin Kundang? Oke, yang ketiga, Apa suasana latar. Apa latar suasana dalam cerita cerita rakyat rakyat? Malin Kundang? Oke, lalu di bagian yang ketiga ada what I learned, apa yang sudah saya ketahui. Yang pertama tadi pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat adalah yang berasal dari masyarakat, contoh cerita yang berkembang di suatu daerah yang menceritakan tentang asal-usul suatu daerah tersebut. Oke, terus siapa tokoh protagonis dan antagonis di dalam cerita rakyat Malin Kundang? tokoh protagonisnya Ibu Malin Malin Kundang. Kundang. Kalau antagonisnya siapa? Malin Kundang. Apa latar suasana dalam cerita Malin Kundang? Latar suasananya adalah sedih karena Malin Kundang tidak mau mau mengakui mengakui ibunya ibunya sendiri. Ya, betul. Di sini apa pesan dan kesan yang dapat kalian petik dari pelajaran, apa yang dapat kalian petik dari cerita rakyat Malin Kundang? Nah, ayo Iti. Rakyat Tidak boleh durhaka terhadap terhadap orang tua. Kalau kakak, tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. ya,
Tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki dan tidak boleh durhaka terhadap kedua orang tua kita. Jadi bisa dikatakan bahwa cerita rakyat itu merupakan suatu budaya yang sangat perlu dilestarikan, karena cerita rakyat banyak akan nilai-nilai dan nilai-nilai moral dan kearifan lokal yang mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Oke anak-anak, pertemuan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi